Kembali disangkut pautkan namanya atas penangkapan mantan kekasihnya, seolah membuat Yuni Shara menjadi sosok yang paling disorot dalam kasus perkara ini. Terlebih dalam sidang pra-peradilan pertama Raffi, secara misterius beredar transkrip percakapan serta SMS yang diduga dilakukan oleh Yuni dan seorang petinggi kepolisian. Lantas seperti apa Minola Sebayang selaku kuasa hukum Yuni Shara menanggapi kasus perkara ini? Berikut liputannya. Tersebarnya dugaan transkrip percakapan seorang wanita berinisial Y dengan salah satu petinggi kepolisian yang belakangan santer dikait-kaitkan dengan Yuni Shara tampaknya membuat mantan kekasih Raffi Ahmad ini gerah jua. Sebelumnya, ia juga disangkut pautkan atas tertangkapnya Raffi Ahmad oleh Badan Narkotika Nasional pada akhir bulan Januari lalu. Yuni yang sampai saat berita ini beredar belum juga muncul ke hadapan media, namun lewat kuasa hukumnya Minola Sebayang, ia membantah segala tudingan yang seolah memojokkan dirinya itu. Bahkan ia tidak merasa perlu untuk mengomentari percakapan yang ia nilai tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dia tidak tahu menahu apapun terkait dengan masalah peristiwa itu. Selama ada berita baru? Tidak tahu. Ya itu yang disampaikan ke saya, itu yang saya sampaikan. Nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin. Nanti salah dong saya kalau saya tambah-tambahin atau saya kurang-kurangin. Tapi apapun juga, saya merasa tidak perlu menanggapi hal-hal yang tidak jelas asal usulnya. Bagaimana kita mau mengomentari selebaran yang kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab menyebarkannya, dan kita juga tidak tahu kebenaran daripada isinya, terus kita komentari, ini kan jadi keliru dirinya kita. Selain memberikan bantahan, Minola Sebayang juga mempertanyakan keabsahan transkrip tersebut. Apalagi ketika tidak ada orang yang bisa bertanggung jawab atas tersebarnya selebaran yang masih ia pertanyakan kebenarannya. Lempar batu sembunyi tangan adalah istilah yang digunakan Minola untuk mempertegas bahwa kliennya bukanlah orang yang melakukan seperti yang disangkakan banyak orang. Saya juga baru dapat informasi terkait dengan selebaran itu kemarin malam dari beberapa teman media online. Ya. Baru kemudian saya dapat kopi daripada selebaran tersebut. Komentar saya ketika melihat itu adalah bahwa ini sepertinya itu tidak seperti print out dari provider, ya. Ketika Yuni terus dikaitkan dengan tertangkapnya Raffi Ahmad, maka selaku adik Krisdayanti memiliki pendapat sendiri. Bahkan Kade mengungkapkan rasa kebanggaannya saat Yuni masih bisa menepati janji di sela cobaan yang menderanya. Dengan yakin, Kade menyebutkan bahwa Yuni tidak mungkin terlibat dan tidak ada untungnya bagi Yuni untuk melakukan hal tersebut. Kalau kecewa jelas ya gitu, karena memang dia tidak berusaha untuk menjelekkan siapa-siapa gitu kan, dan saya yakin dia pasti berdiri di tempat yang paling benar dan dia sudah berusaha untuk semaksimal mungkin dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mendera dia gitu, dan mudah-mudahan sih dengan waktu orang akan menilai yang sebenarnya. Tapi saya cukup salut dengan Yuni karena dengan diam berarti dia emas. Kalau saya yakin Yuni nggak akan melakukan hal itu karena untuk keuntungannya dia juga nggak ada gitu loh. Dengan menjebloskan Raffi ke BNN itu juga nggak ada untungannya untuk Yuni gitu loh. Karena buat saya mereka berpisah secara baik-baik dan secara terhormat gitu. Jadi nggak ada untungnya untuk Yuni. Dugaan transkrip percakapan antara Yuni Shara dengan salah satu petinggi kepolisian yang kini beredar memang belum terbukti kebenarannya. Dan karena itu pula, Hotman dan Amikanita juga enggan untuk menanggapi rumor tersebut. Yang SMS si itu kita tidak mau menanggapi. Kita tidak mau menanggapi rumor. Rumor silahkan ditanggapi oleh para pencari berita. Kalianlah yang melihat itu. Nanti kalau sudah masuk ranah hukum, saya bicara. Kalau sementara ini masih rumor, saya tidak ikut campur. Okay? Kami tidak akan menanggapi itu. Kalau nanti sudah terbukti menjadi masalah hukum, baru kami gunakan itu. Kalau tambahan komentar Tante seperti apa? Sama seperti Pak Hotman, nggak terpengaruh dengan hukumnya Raffi.
Sikap yang diperlihatkan oleh kuasa hukum dan Ibunda Raffi seolah menyiratkan bahwa mereka tak ingin dipusingkan dengan permasalahan tersebut. Hampir serupa dengan pihak Raffi, Badan Narkotika Nasional pun tidak mempermasalahkan hal itu. Apalagi ketika BNN sendiri mengaku memiliki call center yang siapa saja bisa memberikan laporan. Dan apabila hal itu pun benar, tidak ada salahnya saat seorang warga negara termasuk Yuni untuk memberitahukan setiap informasi demi tegaknya hukum di negeri ini, bukan untuk dikucilkan lantaran menerima sanksi sosial. Yuni segala macam, even saya katakan, even itu dari Yuni sekalipun, umpamanya si A, si B, si C, nggak ada masalah. Andaikan itu pun benar isinya, andaikan ada nggak perbuatan melawan hukum? Ada nggak perbuatan melawan hukum? Tidak ada. Apa kita mau merubah paradigma berpikir kaum muda masyarakat Indonesia bahwa kamu kalau tahu ada hal-hal yang tidak baik, jangan kamu lakukan loh. Karena kalau kamu lakukan, memberikan informasi, kamu akan dipojokkan. Kamu akan dianggap sebagai orang tidak berharga. Kamu yang akan dianggap sebagai orang tidak bernilai. Ini nggak sesuai dengan aturan hukum di mana warga negara Indonesia memiliki kewajiban secara hukum. Nah, jadi jangan dirubah paradigmanya. Masalah hukum yang tak kalah mengejutkan kini merundung Dewi Persik. Benarkah jika ia juga akan dijebloskan ke jeruji besi? Temukan jawabannya di segmen Was-Was setelah jeda pariwara berikut ini.